Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238 dari TRI 2B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 6 pada NetCAD, yaitu data link layer. Di sini ada introduce. Langsung aja ke 6.1. Di sini ada purpose of data link layer, yang dimana tujuan dari si data link. Di 6.1.1 the data link layer, tujuan dari data link layer. The data link layer of the OC model as shown in the figure, yang dimana lapisan data link layer ini pada OC layer itu ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jadi di sini urutannya yang pertama itu dari bawah ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, di sini the data link layer is responsible for network interface card atau NIC to network interface card communication. Jadi di sini si data link ini tuh dia bertanggung jawab atas komunikasi antar interface card NIC, dan kemudian si data link ini melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dia enables layer to access the media, yang dimana ini memungkinkan lapisan atau si data link layer ini untuk mengakses media. Kemudian dia menerima data, biasanya paket layer 3 ini, yaitu si IP versi 4 atau IP versi 6. Kemudian mengontrol bagaimana data itu ditempatkan, melakukan pertukaran frame between endpoints over the network media. Kemudian menerima enkapsulasi, ya biasanya di sini paket layer 3, dan mengarahkan ke layer protokol yang sesuai. Kemudian melakukan detection kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Kemudian di sini in computer network, a node is a device that can receive, create, store, or forward data along a communication path, yang dimana dalam jaringan komputer itu sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, dan meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Sepanjang jalur komunikasi. Saya lihat dulu apakah udah terekam. Oke, udah. Nah, di sini ada gambar yang dimana ini contoh lapisan OC layer, maksudnya lapisan data menambahkan informasi NIC tujuan dari sumber Ethernet ke layer 2 ke paket layer 3. Kemudian informasi itu bakal dikonversi ke format yang didukung oleh lapisan fisik, yaitu si layer 1 ini ya. Oke, lanjut ke 6.1.2. Di sini ada LAN or MAN data link sublayer. Jadi di sini ada IEEE 802 LAN or MAN standard are specific the Ethernet LAN, wireless LAN, wireless personal area network WPAN, and other types of local and metropolitan area network. Yang dimana di sini tuh
standar IEEE 802 ini khususnya untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel, jaringan area pribadi, nirkabel atau WIPAN ini, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan data si IEEE ini itu terdiri dari dua lapisan, yaitu ada Logical Link Control LLC dan Media Access Control MAC. Nah, di sini ada gambar yang dimana ini menunjukkan dua lapisan dan menunjukkan dua sub lapisan LLC dan MAC dari sebuah data link layer. Oke, jadi di sini sub lapisan ini, gambar ini, sub lapisan LLC ini dia mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP versi 4 atau IP versi 6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan kedua untuk membantu mengirim paket ke node tujuan, destination node. Kemudian di sini sub lapisan MAC ini dia menyediakan enkapsulasi data, yaitu ada frame delimiting, addressing, error detection. Kemudian 613 providing access to media. Jadi di sini each network environment that packets encounter as they travel from a local host to a remote host can have different characteristics, yang dimana setiap wilayah atau setiap lingkungan jaringan yang dilalui oleh paket saat berpindah dari host ke lokal host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Nah, di sini udah coba kita jalankan ini. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi kayak mengenkapsulasi. Lanjut ke 614 data link layer standar. Jadi di sini ada organisasi-organisasi yang secara teknis itu menetapkan standar dan protokol yang terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik, and data link layer. Jadi di sini ada Institute of Electrical and Electronic Engineer, ada International Telecommunication Union, ada International Organization for Standardization, ada American National Standard Institute. Nah, di sini ada logo-logo dari si organisasi tersebut. Ada IEEE, ANSI, ada ITU, ada ISO. Kemudian lanjut kita masuk ke topologi. Di sini ada physical and logical topology. Jadi apa sih topologi? Di sini jelasin topologi itu adalah jaringan. Topologi adalah suatu jaringan, ada susunan atau hubungan antar perangkat jaringan dan si interconnection di antara perangkat-perangkat tersebut. Di sini ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan LAN dan WAN. Ada physical topology and logical topology. Jadi di sini si physical topology ini mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya ada router, switch, itu saling terhubung. Kemudian ada topologi logis yang dimana itu merujuk pada bagaimana cara jaringan mentransfer frame dari suatu node ke node, dan kemudian topologi logis ini mengidentifikasikan koneksi virtual menggunakan antar muka perangkat dan skema pengalamatan IP layer 3.
kita bisa lihat di sini ini ada physical topology. Di sini ini mencontohkan topologi fisik untuk jaringannya sampel kecil, ya, the small sample. Jadi di sini topologi ini menunjukkan 6 ruangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing ditandai dengan kotak kuning, ya, dengan berbagai perangkat jaringan dan kabel. Ini logical topology, ini physical topology, ini logical topology. Oke. Di sini kita ada topologi one topology. Ada point to point. Jadi point to point itu this is the simplest and most common one topology. Jadi ya, ini topologi one yang sederhana dan paling umum. Jadi topologi ini terdiri dari tautan. Sini ada 2 router, ya. Kemudian hub and spoke. Jadi ini itu adalah area ini adalah versi 1 dari topologi star, di mana situs pusat itu menghubungkan situs cabang melalui penggunaan tautan fisik, tautan titik-titik, ya, point to point. Situs cabang ini tidak dapat bertukar data dengan situs cabang lainnya. Kemudian kita ke mesh. Nah, topologi mesh ini nih memberikan topologi provide high availability, ketersediaan tinggi, tetapi mengharuskan setiap sistem akhir terhubung ke setiap sistem lainnya. Kemudian lanjut 6.2.3 point to point one topology. Physical point to point topology directly connect to nodes as shown in the figure. In this arrangement, do not have to share the media with other hosts. Jadi topologi point to point ini secara langsung dia menghubungkan 2 node seperti yang ditunjukkan pada gambar. Menghubungkan 2 node. Lanjut ke 6.2.4 LAN topologi. Oke. In multicast LAN and device are interconnected using star or extended star topologies as shown in the figure. Jadi di sini dalam LAN multicast, in multicast LAN, perangkat akhir atau end device itu dia dihubungkan menggunakan topologi star atau topologi bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari topologi star, ini topologi bus, ini topologi ring, ini ada extended star topologi. Kemudian lanjut ke 6.2.5. Understanding duplex communication is important when discussing LAN topologies because it refers to the direction of data transmission between the device. Jadi memahami komunikasi duplex itu sangat penting ketika membahas topologi LAN karena itu mengacu pada arah transmisi data. Kemudian half duplex communication. Jadi di sini both device can transmit and receive on the media but not do so simultaneously. Kedua perangkat itu dapat menerima dan mengirim dan menerima pada data media tersebut.
Kemudian 626 access control methods. Ethernet LAN and VLANs are examples of multicast network. Jadi LAN Ethernet dan VLAN adalah contoh jaringan multicast. Nah, dimana jaringan multicast itu adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat akhir untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, di sini ada contoh metode akses berbasis connection based access berbasis persaingan atau bagaimana. Kemudian di sini ada akses kontrol. Dia akses kontrol ini meliputi legacy token ring, ada legacy ArchNet. Kemudian 627 di sini connect contention based access, yang dimana contoh jaringan itu berbasis connection based access meliputi jaringan wireless LAN, kemudian LAN Ethernet, legacy bus topology, legacy Ethernet LAN using a hub. Nah, di sini PC1 sends a frame, yang dimana mengirimkan sebuah frame, kemudian mengirimkan frame. Kemudian 628 contention based access CSMA. Jadi kalau tadi berbasis CSMA CD, di sini CA, yang dimana CSMA CA ini dia digunakan oleh WLAN IEE 802.11. WIL adalah carrier sense multiple access atau collision avoidance. Kemudian si CMSA CA ini menggunakan metode yang hampir mirip dengan CSMA CD, yang dimana dia untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. Kemudian sini kita masuk ke data link frame. The frame. Jadi the topic discuss. Jadi topik ini tuh secara detail akan membahas apa yang terjadi pada frame data link saat dimana dia bergerak melalui jaringan, yang dimana informasi ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Di sini the data link protocol is responsible for NIC to NIC communication within the same network. Jadi si protokol tautan ini atau tautan bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Di sini ada 3 bagian dasar untuk the frame, itu ada header, ada data, dan trailer. Jadi di sini unlike other encapsulation protocol, jadi berbeda dengan enkapsulasi lainnya, si data link layer ini dia menambahkan informasi dalam bentuk trailer dan diakhiri dengan frame. Kemudian 632 ada frame files. Jadi di sini ada proses pembagian atau pemecahan si aliran data menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol disisipkan di header dan trailer sebagai nilai dalam bidang yang berbeda. Kemudian 633 yaitu layer to address atau alamat lapisan 2. Jadi the data link layer provides the addressing used in transporting a frame across a shared local media. Jadi lapisan data itu dia tuh menyediakan pengalamatan yang dimana itu digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Di sini ada host to router,
yang dimana host ini membungkus paket IP layer 3 dalam frame layer 2 di header frame. Lalu kemudian host menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber dan alamat layer 2 itu untuk si router 1 sebagai tujuan. Lanjut ke ini LAN and WAN frames. Jadi di sini Ethernet protocol are used by wired LAN, yang dimana protokol Ethernet itu digunakan oleh LAN berkabel. Nah, di sini ini ada beberapa protokol WAN yang secara umum selama ini digunakan. Ada point to point protocol, high level data link control, ada frame relay, ada asynchronous transfer mode, ada X25. Kemudian di sini data link layer protocol encoded. Jadi data link itu meliputi si Ethernet, nirkabel wireless 802.11 ini, point to point, high level, frame layer. Oke, lanjut. Oke, ini udah ke kuis ya. Jadi cukup sekian video presentasi pada modul 6 data link dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.